Ini buat Nikita Mirzani berita bagus juga ya, karena ini menjadi dasar pertimbangan hakim juga. Karena ternyata bahwa pelapornya ini ya itu pernah kena tindak pidana penggelapan, yaitu jaminan fidusia, itu pidana umum. Mengenai titelnya juga, di sini kan dalam putusan ini tidak disebut titelnya. Orang capek-capek jadi dokter kan harus biasanya disebut, di sini tidak ada disebut. Gelarnya tidak ada disebut di sini. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak? Pesan buat RG, semoga kamu puas, karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Siap, yang dan itu akan bongkar. Reza Gladys atau Bah Mufid, ya. Dokti pengen banget ya. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar Dokti, kalau sekarang hadapin Dokti di sini, ya. Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta, yuk ada Dokti di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap Dokti di sini kok nggak pernah nongol, ya? Dan Dokti pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk Dokti up di VT tapi Dokti nggak mau manipulasi hasil lab? Betul nggak? Itu kehendak kamu tapi Dokti nggak mau turutin. Nah, Dokti ingin tuh tampil supaya wartawan pada melihat bagaimana tampangnya dia nih. Tampaknya mereka berdua ini, ya. Pada saat Dokti tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak, guys. Ya, sepintar-pintar yang dia menutupi itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan Dokti sampai katakan detik ini tidak ada kebohongan yang itu sampai. Eksepsi dari pihak Nikita Mirzani setebal 120 halaman. Bahkan masih ada 18 halaman yang akan diungkapkan dalam eksepsi tersebut oleh Nikita Mirzani. Katanya akan ada kejutan-kejutan yang akan diungkapkan dalam persidangan tersebut, termasuk mengenai lembaga-lembaga negara yang diminta untuk dibubarkan. Eksepsi pihak Nikita yang dibacakan hari ini diterima hakim atau ditolak. Kalau diterima hakim, maka Nikita bisa saja dibebaskan. Jebakan Batman sayang. Seberapa yakin nih kita kagak bersalah Kak? 99%. Alasannya? Alasannya karena Nikita di situ diduga ya ini adalah sebuah jebakan. Itu aja. Nah, kamu ada pesan gak sih buat DRG sendiri sebagai sahabat yang tadi kan Niki udah memberi pesan kan pada DRG. Kamu sebagai sahabat seperti apa nih mungkin? Semoga Reza bisa kuat nanti pada saat bertemu dengan Niki. Itu aja. Muncul dong sayang. Masa nggak pernah muncul? Oke. Jadi kalau misalnya Reza pengen kita tidak speak up, ada di side-nya ada di side-nya Reza udah tinggal kasih dia aja uang lumayan. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, kalau 4M gimana maknya? Selanjutnya saksi Ismail Marzuki menjawab, ya nggak apa-apa. Percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa dan harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis, dan itu sudah biasa saya lakukan yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan mereview produk, baik produk kecantikan atau produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayarannya, yang ada saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan pemerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui, di dalam perkara yang sedang saya hadapi ini, sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan, yang saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam perkara perdata nomor 489-PD-G-2025-PN Jakarta Selatan, terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1. Karena nanti pembuktiannya kan di persidangan. Nah, keburu lagi di persidangan, segera diminta supaya majelis hakim memeriksa. Karena ini jelas kalau Bunda sih melihatnya bukan dari yang pertama, memang dia udah ternyata adalah pernah jadi terpidana ya. Ini jelas pernah jadi terpidana, jadi jangan sombong. Sama aja pernah jadi terpidana. Kalau ngatain paling jago, ya kan? Seakan-akan di sana pihak yang suci dan mulia.
Ternyata kenyataannya, pernah jadi terpidana. Dan kemudian juga di sini pidana umum penggelapan. Kayak coba tuh, pidana umum penggelapan. Gimana? Ayo. Nah, jadi besok kalau misalnya di live, nggak apa-apa kalian komen tuh rame-rame. Penggelapan nih ya, menggelapkan jaminan fidusia nih ya, gitu. Memang ini butuh banget pengawalan dari masyarakat. Jangan capek, mungkin udah jenuh, udah sekian lama. Tapi karena yang kita lawan ini adalah, wah luar biasa, duitnya nggak berseri ya, luar biasa. Jadi ya tergantung masyarakat apakah masih semangat, belum semangat untuk mendukung, untuk membongkar ini semua. Aib Reza Gladys lagi-lagi terbongkar. Terkuak bukti baru bahwa suami Reza Gladys ternyata narapidana kasus penggelapan. Tak hanya itu, ternyata Reza Gladys bukanlah dokter, alias dokter palsu. Pasalnya, gelar Reza Gladys tak tertulis di dalam laporan terhadap kasus Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menganggap ini berita bagus, karena bisa menjadi bahan pendukung bagi Nikita untuk memenjarakan balik Reza Gladys. Bunda Paulina melalui videonya mengingatkan Reza Gladys agar tidak sombong karena ada bukti di mana suami Reza ternyata juga narapidana. Dalam eksepsi, Nikita Mirzani juga membongkar kebohongan yang dibuat oleh Reza Gladys. Nikmir mengungkap bukti bahwa Reza sengaja menjebak orang-orang yang vokal membongkar mafia skincare. Doktif juga mengungkap, pihak Reza Gladys pernah memintanya untuk menutupi hasil uji lab asli dari produk Glavitsya yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Namun sayangnya Reza Gladys tampak takut untuk hadir di sidang Nikita Mirzani, padahal dirinya sendiri adalah sebagai pelapor. Di depan awak media, Doktif melontarkan tantangan terbuka kepada Reza Gladys agar berani menampakkan diri di pengadilan. Doktif, dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan penuh emosi, menyindir ketidakhadiran Reza Gladys. Ia menuding lawannya itu hanya berani di dunia maya, namun ciut nyali untuk berhadapan langsung di meja hijau. Ia juga menantang Reza untuk berhadapan langsung dengannya di pengadilan tempat Nikita Mirzani menjalani sidang. Baginya, pertemuan langsung di ruang publik seperti pengadilan akan membuktikan siapa yang benar dan mengakhiri segala drama atau gimmick yang selama ini terjadi di ranah digital. Doktif, yang mengaku pernah coba dijebak oleh Reza Gladys, berencana melakukan konfrontasi langsung andai hari ini keduanya bertemu. Reza Gladys memang bukan bermasalah dengan Nikita Mirzani saja, namun juga dengan Doktif alias Dr. Samira.